kali ini aku akan ngebikin konten Q&A karena kemarin aku sudah menjanjikan kalian semuanya karena aku bakalan bikin konten ini dan aku udah nampung beberapa pertanyaan dari kakak-kakak semuanya yang ada di Instagram dan juga mungkin nanti aku bakalan jawab satu-satu, tapi aku ambil pertanyaan yang sudah ngewakilin semuanya gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku juga udah jarang banget bikin Q&A ini, terakhir tuh udah lama banget. Dan ini kebetulan masuk di channel vlognya aku, jadi di Woro Widowati Vlog dan bukan di channel Woro Widowati officialnya. Nah, nanti buat yang mungkin belum subscribe bisa langsung subscribe. Buat yang belum nonton bisa nonton, atau mungkin teman-temannya yang belum tahu dikasih tahu biar bisa nonton bareng-bareng gitu. Siapa tahu nanti pertanyaan kalian ada yang masuk di sini dan bakalan aku jawab langsung di konten ini gitu. Oke, langsung aja aku bakal jawab pertanyaan dari kalian semuanya satu-satu. Aku udah pilih beberapa pertanyaannya, mungkin ada sekitar 10 atau mungkin kurang dari itu. Nah, cuman aku bakalan bacain satu-satu lagi gitu. Yang pertama, ini ada dari Redista_. Pernah di titik terendah nggak karena komentar netizen yang nggak suka sama kamu? Pernah di titik terendah nggak karena komentar netizen yang nggak suka sama kamu? Pernah, itu pasti banget, karena dulu awal-awal kan memang aku bisa dibilang penyanyi cover yang memang untuk menyanyikan lagu itu dulu banget, pertama banget itu belum tahu izin dan lain-lain. Dan terus juga akhirnya sekarang sudah dibenahi, alhamdulillah semuanya sudah sesuai prosedur dan pasti akan ada komentar baik dan komentar gak baik. Nah, komentar gak baiknya itu biasanya mungkin kenapa sih artis pengover itu lebih terkenal daripada artis penyanyi aslinya, pasti seperti itu. Atau enggak mungkin kenapa kok kamu menyanyikan lagu yang genre Jawa, kenapa enggak yang lain, gini-gini dan lain-lain bla 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 gitu. Cuman kalau buat aku sendiri, komentar yang bikin aku di titik terendah itu enggak terlalu aku pikirin karena memang ya ngapain gitu kan, karena sekarang kita berkarya di dunia musik itu udah pasti semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Nah, jadi mau gak mau ya kita harus siap terima resikonya, kita harus bisa nerima bakalan ada orang yang gak suka dan ada orang yang suka. Cuman alhamdulillahnya sampai sekarang dari komentar-komentar yang netizen yang ini bikin aku ada di titik terendah itu aku gak terlalu mikir, jadi aku pasti fokusnya ke kalian yang baik-baik aja, yang ngedukung aku, yang selalu ngasih aku sesuatu yang positif, jadi aku bisa juga ngehasilin karya itu bisa yang terbaik buat kalian gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak, jawabannya pernah. Begitu Kak Redista. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Kak Reynaldi Rizky. Pendapat orang tua Mbak tentang saat ini atau pernah nggak disetujuin sama keluarga? Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan ya. Pendapat orang tua, alhamdulillah semuanya pendapatnya baik. Mereka semua juga kalau bisa dibilang setuju banget. Karena satu sisi mungkin kan aku itu bisa nyanyi itu dulu karena Eyang. Jadi Eyang aku itu seneng banget sama musik, dan dulu waktu kecil itu aku sering banget diajakin untuk denger musik yang Eyang mainin sama teman-temannya gitu. Nah, dari situ aku belajar dan akhirnya sampai sekarang aku tahu lagu-lagu Jawa. Terus alhamdulillahnya sampai sekarang pun ketika aku ada kerjaan di luar kota atau aku ada job di mana gitu, pasti didampingin sama salah satu dari keluarga aku gitu. Jadi alhamdulillahnya semuanya ngedukung, terus juga semuanya responnya baik, dan mungkin karena mereka ngerti mungkin ini jalan rezekinya Woro di sini gitu. Jadi alhamdulillah belum sampai saat ini, dan jangan sampai mereka nggak setuju sih. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini aku random jadi biar semuanya kebagi rata. Oke. Dari Kak Agista Nirmala.
Pertanyaannya, awal bikin konten YouTube kapan Mbak? Terus hal luar biasa apa yang bisa terwujud setelah nge-YouTube ini? Wow. Awal bikin konten di YouTube kapan? Awal bikin konten itu di tahun 2019 akhir. Aku bikin channel YouTube ini itu di 26 Desember 2019. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang dan mungkin seterusnya nanti insya Allah. Terus hal luar biasa apa yang bisa terwujud setelah nge-YouTube ini? Banyak banget perubahan yang aku rasain setelah aku terjun ke dunia YouTube ini. Salah satunya, yang paling penting itu aku bisa bikin bangga orang tua. Itu yang paling penting, itu hal luar biasa yang bener-bener dari dulu pengen aku wujudin banget. Dan terus kalau untuk hal-hal yang lain, alhamdulillah bisa bikin studio sendiri sekarang di rumah. Terus juga apalagi ya, mungkin bisa lebih banyak membantu orang lain gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah semuanya, kalau pengen apa-apa alhamdulillah masih bisa tercukupi gitu. Jadi hal yang luar biasa, sebenarnya semuanya luar biasa sih, karena memang dulu kan gak pernah terplanning untuk jadi seperti ini kan. Dulu gak pernah bermimpi ada di titik ini, ada sampai sekarang, bisa jadi Woro yang sekarang, itu sama sekali gak dibayangin. Jadi bisa di titik ini pun itu udah jadi hal yang luar biasa buat aku pribadi gitu Kak Agista. Oke, next pertanyaan dari Kak Hesti SN_. Reaksi teman sekelas di kampus saat tahu Mbak Woro sekelas sama teman sekelasnya gimana? Reaksinya alhamdulillah, sebenarnya kan kita belum tatap muka untuk kuliahnya. Jadi kita belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kita waktu itu ketemu, lihat-lihat mukanya itu lewat Zoom kalau lagi ada pelajaran kuliah aja. Jadi reaksinya mereka menyenangkan sih. Awal-awal ada bikin grup itu mereka, beneran Mbak Woro gak sih? Awalnya itu pada gak percaya. Terus akhirnya sekarang mereka asik-asik aja, karena cuman mungkin akan lebih asik kalau kita tuh bisa kuliahnya langsung offline, bisa ketemu bareng-bareng gitu. Cuman ini mungkin waktunya belum pas, jadi sampai detik ini reaksi teman-temannya masih baik-baik semuanya. Alhamdulillah, dipertemukan sama teman-teman, sama orang-orang yang baik. Jadi ya seneng lah pastinya. Gitu Kak Esti. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Andesta Anggun. Aku sering banget nih lihat dia nge-storyin aku. Halo Kak Andesta, salam kenal dari aku. Pertanyaannya, sekarang Mbak Woro lebih fokus untuk nyanyi atau kuliah? Dua-duanya difokusin Kak, karena yang pertama dulu kan waktu awal-awal nge-YouTube itu kan Woro masih SMA kan, belum kuliah. Terus waktu itu juga sempet dapat beberapa tawaran nyanyi di luar kota ketika masih sekolah. Jadi alhamdulillahnya semua karena bantuan dari keluarga, dari tim, semuanya bisa diatur dengan baik. Juga kita waktu ambil job itu pasti di hari Sabtu sama Minggu ataupun di tanggal merah. Jadi nggak pernah mengganggu sekolah ataupun nggak pernah mengganggu kegiatan yang ada di sekolah. Jadi semuanya bisa termanage dengan baik. Dan sekarang ditambah lagi Woro juga kuliah, dan kebetulannya mungkin ada sisi baiknya dari sekolah daring ini sih, karena kuliahnya kan di rumah, terus juga nggak langsung tatap muka sama guru-gurunya, sama dosen-dosen, sama teman-temannya, dan nggak banyak waktu untuk datang ke kampus. Dan sekarang bisa lebih fokus untuk konten di YouTube, bisa nyanyi di channel orang, atau bisa keluar kota. Tapi untuk lebih fokusnya semuanya difokusin, jadi sama aja. Kalau lagi kuliah ya kuliah, kita nggak mikir kerjaan, jadi kerjaannya dikesampingkan dulu. Kalau lagi nyanyi ya selalu dipasin sama waktu kalau kuliahnya libur gitu. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Arif_kos M. Hal yang sangat paling membanggakan dari dulu sampai saat ini.
hal yang sangat paling membanggakan dari dulu sampai saat ini, aku tetap menjadi diri aku sendiri sih. Itu yang paling membanggakan dari dulu sampai sekarang, karena aku biasanya sering nonton-nonton di berita, terus lihat-lihat di beberapa acara televisi ataupun apa itu, banyak orang yang ketika mereka sudah punya nama atau mereka sudah dikenal banyak orang, mereka jadi nggak percaya diri sama diri mereka sendiri gitu loh. Jadi alhamdulillahnya aku masih dikasih kesempatan untuk menjadi diri aku sendiri tanpa harus belajar jadi orang lain. Terus juga aku masih bisa mempertahankan karakter yang aku punya gitu. Itu yang paling membanggakan dari dulu sampai sekarang. Gitu Kak Arif. Oke, kita masuk ke pertanyaan kesekian karena aku tadi lupa ngitungnya sampai berapa. Ini ada pertanyaan dari Kak Widya.172. Kenapa kuliah ambil jurusan komunikasi? Ini pertanyaannya banyak banget kemarin, tapi aku ambil salah satu. Kenapa ambil jurusan komunikasi? Pertama karena aku gak suka hitung-hitungan. Aku benci banget sama yang namanya matematika. Terus juga kedua, karena aku pengen ngembangin bakat aku di bidang komunikasi. Karena kan itu salah satu, karena aku ngerasanya itu juga menjurus ke bidang yang lagi aku jalanin sekarang kan. Seperti nge-YouTube, terus nge-konten, nyanyi dari panggung ke panggung. Kan kita harus banyak komunikasi sama orang lain. Jadi aku mikir ke situ karena aku jujur itu masih kalau ketemu banyak orang atau ketika lagi nyanyi itu masih banyak banget bingung harus ngomong apa, terus masih nggak tahu aku tuh ini harus mulai dari mana buat ngobrol, atau takutnya nanti dikiranya malah sok kenal, atau nanti ketika aku ngelucu jadi nggak lucu gitu. Nah, terus akhirnya aku milih jurusan komunikasi ini biar aku itu bisa mengembangkan bakat aku lagi, karena komunikasi itu kan penting kan. Kita ngobrol sama orang itu juga udah termasuk komunikasi. Jadi mau nggak mau, apalagi ketika kita jadi sosok public figure dan kita jadi contoh buat orang lain di luar sana, kan kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Gak mungkin dong kita ditonton banyak orang tapi kita ngomongnya pakai bahasa yang kasar atau bahasa yang mungkin mereka gak bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu. Jadi aku pilih kuliah jurusan komunikasi karena itu. Gitu Kak Widya. Ngomong-ngomong, ini yang nanya ini apa sekelas sama aku kah? Atau kalian juga di kampus yang aku masukin sekarang? Oke. Ada pertanyaan dari Kak Ramdan _ Kak, sejarah awal jadi penyanyi dan apa cita-cita Kak Woro dulu? Sejarah jadi penyanyi sebenarnya itu dulu cuman iseng. Aku itu cuma diajakin sama teman buat bikin konten di YouTube, karena dulu kan cuman seringnya nyanyinya buat di status WhatsApp, di status Instagram gitu. Terus akhirnya teman itu kayak, kenapa sih nggak sekalian aja rekaman? Ngopo sih kue langsung rekaman wae daripada kue rekaman gini-gini wae ra ono sing krungukan. Maksudnya orang nggak bisa denger lebih banyak lagi orang gitu loh. Nah akhirnya dibikinkanlah aku channel YouTube sama teman aku ini. Terus akhirnya aku rekaman, dan waktu itu memang bawain lagu yang lagi ngetrend banget di tahun itu. Terus ternyata waktu itu meledak. Aku nggak tahu banget waktu itu meledak tembus 1 juta viewers, dan menurut aku itu pada saat itu udah banyak banget penonton dengan jumlah segitu. Terus akhirnya malah keterusan sampai sekarang karena respon positif dari kalian, terus banyak requestan dari kalian. Akhirnya mungkin aku ngerasa, oh ya mungkin ini bisa jadi jalan aku untuk menyalurkan hobi aku, bisa jadi wadah untuk kayak memberikan sebuah karya untuk kalian yang bisa dinikmati sama kalian. Jadi kan kalau YouTube itu kan dimanapun orang bisa lihat, kapanpun orang bisa dengar. Jadi alhamdulillahnya lewat YouTube ini aku bisa sedikit memperkenalkan ini loh passion aku di sini ke kalian gitu. Dan cita-cita Kak Woro dulu apa?
Kalau ditanya cita-cita, aku itu sebenarnya bukan pengen jadi penyanyi. Aku pengennya jadi dokter, spesialis. Cuman karena waktu itu aku masuknya sekolah IPS, aku mikirnya susah jadi dokter. Terus akhirnya malah ada YouTube. Ya udah, berarti aku memang sudah jalannya untuk menekuni dunia YouTube ini. Begitu. Pertanyaan terakhir. Gak kerasa ya udah terakhir. Pertanyaan terakhir ada dari Kak Kecilwawan _ Sudahkah Anda membahagiakan orang tua? Sebenarnya pertanyaan ini bukan diajukan untuk aku ya, harusnya ke orang tua aku. Karena kalau aku ditanya sudahkah membahagiakan orang tua, pasti jawaban aku belum, karena aku ngerasanya masih jauh banget dari kataku cukup untuk membahagiakan orang tua. Masih banyak hal yang harus aku kasih ke orang tua, ke keluarga, ke orang-orang terdekat gitu. Cuman ya semoga itu memang orang tua sudah merasa bangga sama apa yang sudah aku raih sekarang. Mereka sudah merasa, oh anakku wis dadi uwong gitu, kalau kata orang Jawa tuh kayak gitu Kak. Oke, tadi Oro sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semuanya. Mohon maaf yang mungkin belum terjawab pertanyaannya. Nanti insya Allah bakalan ada next Q&A lagi dari Woro. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi menyumbangkan pertanyaan kalian ke konten ini. Terima kasih banyak. Dan semoga jawaban Woro bisa menjawab pertanyaan kalian semuanya. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jangan lupa di share, di like, di komen, biar channel ini semakin berkembang, biar bisa menghibur kalian semuanya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton konten ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dah.